Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Lili Suryani, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Jambi, akan memaparkan tentang ruang kolaborasi mode 1.4, yaitu budaya positif dan segitiga restitusi dalam menganalisis kasus anggota kelompok. Kasus pertama. Inti permasalahan kasus pertama adalah dua siswi yaitu Vivi dan Natali yang bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni yang menggantikan posisi Ibu Santi yang sedang sakit pada proses pembelajaran matematika. Analisis kasus pertama. Langkah-langkah restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Validasi tindakan yang salah, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Menurut Anda, apakah restitusi yang diserukan Vivi dan tadi sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, sudah sesuai dengan pelanggaran. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh Vivi dan Natali, yang pertama mengusulkan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya, menentukan tema penerapan keyakinan kelas, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka yaitu keyakinan kelas saling menghormati. Mereka memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu pada kepala sekolah Pak Hasan bila di lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Hanya saja dalam kasus ini belum terlihat kapan waktu untuk melakukan usaha perbaikan. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugas dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Santi telah menerapkan langkah sebagai manajer dalam posisi kontrol guru sesuai dengan langkah 3 restitusi yang dilakukan Ibu Santi. Sikap saya sebagai Pak Hasan semangat mendukung, tidak hadir Ibu Santi sebagai tambahan. Sebaiknya Pak Hasan memberitahu kepada Ibu Santi, mengingatkan Ibu Eni untuk melakukan refleksi atas tindakan yang dia telah lakukan. Hal tersebut dapat memperbaiki tindakan Ibu ini di masa yang akan datang. Bagaimana menyikapi anak-anak yang bertingkah seperti Vivi dan Natali? Ibu ini juga harus tahu apa kebutuhan yang ingin disalurkan oleh Vivi dan Natali dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Eni. Refleksi kasus pertama. Dari kasus ini kita dapat menerapkan langkah-langkah restitusi dengan cara mencari solusi terhadap kasus ini, yakni dengan cara menstabilkan identitas atau menanyakan permasalahan. Validasi tindakan yang salah, menanggapi dengan tetap mengedepankan etika cara bertutur, dan menanyakan keyakinan atau menanyakan kembali apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki keadaan agar anak dapat merubah cara berperilaku pada guru meskipun guru tersebut hanya guru yang menggantikan. Kasus kedua. Inti permasalahan kasus 2. Sabrina yang salah mengenakan sepatu yang berwarna coklat yang disebabkan karena Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru untuk bisa sampai di sekolah. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya, yaitu sebagai penghukum. Indikator yang menunjukkan Pak Lukman sebagai penghukum adalah pernyataan beliau yang terlihat menekan Sabrina dengan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Pak Lukman terus saja menghukum Sabrina. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, yang akan dikatakannya, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Sebagai posisi seorang manajer, yang akan dilakukan oleh Pak Lukman adalah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Sabrina, ini jam berapa? Kenapa sepatunya tidak berwarna hitam? Sabrina, Bapak tahu kamu membuat kesalahan ya. Semua orang juga pernah berbuat salah. Validasi tindakan yang salah. Kamu Sabrina pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sabrinanya memberikan alasan bangun terlambat dan terburu-buru sehingga salah pakai sepatu tidak warna hitam. Lalu Sabrina minta maaf
menyesali kesalahannya. Baiklah, jika Sabrina sungguh-sungguh minta maaf dan menyesali perbuatannya, menurut Sabrina, apa yang akan Sabrina lakukan nantinya? Ada gagasan? Mengajak Sabrina mencari solusi agar tidak terlambat dan terburu-buru pergi ke sekolah. Terus kapan Sabrina akan memulai bangun pagi? Menanyakan keyakinan kelas, iya, ibu senang kepada Sabrina karena mau berubah lebih baik. Menurut Sabrina, Sabrina mau jadi orang seperti apa? Apa keyakinan yang disepakati di kelas? Kira-kira bila Anda kepala sekolah, di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Disiplin, mandiri, tanggung jawab. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya akan memanggil Pak Lukman dengan tersendiri untuk membicarakan masalah yang terjadi. Selanjutnya berdiskusi dengan Pak Lukman bagaimana pola pengelolaan kasus yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Lukman. Dalam hal ini, Pak Lukman disarankan agar memposisikan dirinya sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Persilakan murid mempertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, selanjutnya melakukan langkah restitusi dalam menangani kasus atau masalah pada murid. Hal ini ditujukan untuk menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Refleksi kasus 2. Dari kasus ini kita dapat menerapkan pemahaman bahwa sebagai seorang guru harus menyadari bahwa guru harus memiliki etika dalam bertutur, tidak membentak karena murid juga memiliki hak untuk merasa disayangi dan diterima. Kasus ketiga. Inti permasalahan kasus 3. Fajar tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran bahasa Inggris dan Fajar pun tampak malas-malasan. Analisis kasus ketiga, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Ani dalam pendekatannya kepada Fajar? Dalam kasus Fajar dan Ibu Dani di sini, Ibu Dani mengambil posisi kontrol pembuat merasa bersalah dengan menggunakan kalimat, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima? Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sadar untuk kembali. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Kontrol sebagai pemantau berarti mengawasi perilaku murid berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi atau sanksi. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan jika Bu Dani sebagai pemantau sebagai berikut. Apakah kamu tahu apa peraturan belajar dengannya saya? Fajar, tolong diingat apa peraturan saat belajar. Apa yang telah kamu lakukan Fajar? Apakah itu melanggar aturan menurutmu? Karena kamu telah melanggar aturan, maka setelah ini kamu buat rangkuman materi pembelajaran ini dan serahkan ke ibu paling lambat besok pagi sebagai konsekuensinya. Fajar, jika kamu tidur-tiduran saat belajar, maka sanksi atau konsekuensinya apa? Apabila Anda sebagai kepala sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut? Yang seharusnya yang dilakukan kepala sekolah yaitu pada posisi kontrol manager, yaitu menanyakan kepada guru berkaitan dengan permasalahan murid dan meminta guru untuk menasihati dengan suara yang tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi membuat anak merasa bersalah atau membuat murid seolah-olah menyesal. Ada baiknya kepala sekolah berikan masukan kepada Ibu Dani untuk mengetahui kondisi atau keadaan suatu masalah pada murid dan mengapa hal itu bisa terjadi, karena pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru atau refleksi terhadap Ibu Dani. Memanggil Fajar, melakukan segitiga restitusi. Sebelumnya menanyakan kabar, hobinya, kesusaannya, lalu lanjut ingin belajar bahasa Inggris itu seperti apa menurut Fajar. Kemudian berkata, ya terkadang kita ada rasa bosan dan malas, tapi bagaimana ya caranya agar rasa malas itu bisa diatasi. Fajar akan menjawab pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya, lalu menanyakan ya menurut Fajar belajar bahasa Inggris itu bermanfaat. Bertanya, kira-kira apa ya yang harus Fajar lakukan agar bisa fokus dan semangat saat belajar? Terus keyakinan apa yang harus Fajar terapkan? Refleksi kasus 3. Dari kasus ketiga, seorang guru mengambil posisi kontrol yang terbaik agar pendekatan kepada anak dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam belajar. Kasus keempat. Inti permasalahan kasus 4, Anto dan Dino terlibat bertengkaran adu mulut. Dino emosi dan menarik ke meja Anto sampai 3 kancing Anto terlepas. Posisi kontrol apa yang
telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, yaitu posisi manajer. Hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yaitu sikap menstabilkan identitas. Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Memvalidasi tindakan, yaitu menenangkan Anto dan Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Menanyakan keyakinan. Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dina bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dina pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dina, apa yang akan dilakukan untuk mengganti-ganti kancing Anto yang terlepas. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Menanyakan kebutuhan Anto dan Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Anto, hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Saling menghormati. Satu tim basket seharusnya saling menghormati agar aman dan nyaman. Tenggang rasa. Satu tim seharusnya ada rasa saling menghargai dan menghormati seperti menjaga lisan dan perbuatan. Kemudian tanggung jawab. Ini memperbaiki kancing baju Anto. Refleksi kasus tempat. Tindakan Ibu Suti sangat tepat dengan posisi adil. Sebagai guru, hendaknya bersikap seperti Ibu Suti, yaitu posisi kontrol manajer pada masalah yang sama ataupun masalah yang lain. Kesimpulan, dari keempat kasus ini, hal yang dapat kita tanamkan adalah tujuan dari konsep disiplin positif, yakni menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita harapkan di sekolah. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam guru menggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.